penelitian untuk optimization dan matematika modeling. Kita lihat di sini, ini itu tipe penelitian seperti apa sih yang metode penelitiannya atau di bab 3 itu akan kita bahas seperti ini ya. Yang pertama itu OR. Jadi kalau kalian nanti bidang skripsi itu OR, ya, di sini itu kalian bikin model, kemudian mengambil keputusan atau mengoptimalisasi sesuatu yang melalui model matematika, dan kemudian kita cari solusi yang terbaiknya, atau solusi yang baiknya gitu. OR itu pertama. Kemudian jelas kalau mixed integer linear programming itu pasti masuk dalam seperti ini. Kemudian ada lagi PRT. Nah, PRT pun ini ya karena PRT memang pasti matematika modeling pasti masuk sini. Sama juga scheduling, ini matematika modeling banget gitu. Facility layout optimization, nah ini bisa masuk sini bisa enggak, tergantung pendekatannya seperti apa ya. Yang kita optimize apa saja, apa gitu ya, atau lebih pada apa gitu. Makanya ini sangat kontekstual, tergantung kita mau optimasi atau mau seperti apa gitu. Kemudian goal programming, bagian dari mixed integer programming sama-sama dalam satu itu lah ya. Kemudian make or buy model, ya. Jadi kalau misalnya kita bikin model otomatis menentukan sebuah produk gitu ya, komponennya itu kita mau beli atau kita buat, nah inilah masuk ke dalam seperti ini juga. Kemudian supply chain optimization ya, jadi kalau kalian pengen mengatur aliran material hingga jadi produk, ini supply chain optimization, ini bisa kalian contoh. Salah satu yang menurut saya yang paling bagus itu punya Iki ya, Iki Asikolas itu tahun berapa, 2017 mungkin ya. Itu belum ada yang nurusin lagi, tapi saya tertarik nih, kalau ada yang berminat lagi silakan itu. Kemudian, nah ini subbabnya apa saja? Nah ini sekali lagi nih, ini idealnya ya, idealnya. Yang pertama adalah pendekatan jenis penelitian. Jadi nanti kalian menceritakan isinya itu, kalian di sini pendekatannya seperti apa? Apakah menggunakan model, kemudian modelnya itu masuk kategori model apa, integer linear programming, mixed integer linear programming, atau real programming, kemudian goal programming, ini jelaskan. Dan masuk jenisnya, jenis penelitian apa, apakah kuantitatif, apakah kualitatif, apakah objektif, ataukah subjektif ya. Ini umumnya sama sih di bab subbab 3.1 itu bahas ini. Kemudian yang kedua, ini biasakan untuk membahas lokasi atau objek penelitian kalian ya. Kalian tuh objeknya atau yang jadi case-nya itu lokasinya di mana, perusahaan apa gitu ya. Mungkin kalau dapat izin ya kita boleh sebutkan namanya, tapi kalau nggak dapat izin ya kita sebutkan aja PTX atau apa. Kemudian nah di subbab 3.3 ini baru kita jelaskan ya tahapan penelitian, atau bisa juga dimulai dari kerangka penelitian. Ya, kerangka penelitian ini adalah logika berpikirnya seperti apa. Kalau anak S2 biasanya kerangka dulu, kerangka berpikirnya baru ke tahapan penelitian. 3.3. Di sinilah flowchart itu disampaikan ya, flowchart penelitian itu disampaikan yang di sini di 3.3 ini. Kemudian 3.4 identifikasi dan pengumpulan data. Ini nanti kalian menjelaskan data yang dibutuhkan apa saja, alasannya apa, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, apakah melalui wawancara ataukah dengan data sekunder gitu ya, ini jelaskan di sini. Kemudian asumsi penelitiannya ya, ini di sini isinya macam-macam lah ya, intinya apa saja yang kalian asumsikan. Nah, ingat ya, kalau asumsi penelitian itu kan adalah hal, fenomena atau data yang kita buat seolah-olah gitu ya, dalam konteks penyederhanaan. Jadi asumsi penelitian lebih penyederhanaan. Jadi beda sama batasan penelitian. Ya. Nah kemudian yang 3.6 variabel dan parameter model. Ya. Di sini apa yang jadi variabel dan apa yang jadi parameter. Yang jelas kalau kita ngumpulin data, dapat datanya itu jadi parameter gitu ya. Sementara kalau variabel itu ada variabel keputusan dan ada variabel yang sebelum jadi variabel keputusan atau variabel antara yang kita bahas tadi di nanti kita bahas spesifik metode ini ya. Kemudian 3.7 formulasi model matematika. Nah ini di sini dijelaskan ya. Ini model matematika ini benar-benar basic atau mengembangkan dari model siapa, nah, gitu ya. Jadi gitu kita harus jelaskan dulu.
bahwa nih model ini didasarkan dari model sebelumnya, ya. Model sebelumnya itu seperti apa, kekurangannya apa, dalam konteks kita sekarang itu bedanya di mana kan gitu. Yang 3.8 metode penyelesaian model itu kita menggunakan misalnya kalau mathematical model, dan kalau saya biasa masih pakai Linggo, berarti pendekatan yang kita gunakan adalah metode branch and bound gitu ya, dan software yang ngebantu nanti adalah software Linggo. Ini jelaskan. Kemudian verifikasi dan validasi model, jelaskan verifikasi nanti seperti apa ya. Biasa kalau pakai Linggo ya tinggal kita run aja, kalau nggak ada error itu udah verified, berarti validasi modelnya kita lakukan dengan analisis sensitivitas biasanya gitu. Nah, kadangkala ya, ini kadangkala 3.10 ini opsional ya, analisis skenario atau sensitivitas. Kalau model optimisasi, mathematical modeling yang sifatnya optimisasi seperti ini, 3.10 ini nggak wajib gitu ya, nggak wajib. Tapi ini wajib kalau kita misalnya simulasi ya. Simulasi itu wajib ada analisis skenario dan sensitivitas ya. Jadi skenario dibandingkan gitu ya. Nah, tapi kalau model matematika 3.10 ini bisa kita ganti dengan kita compare dengan model sebelumnya. Hasilnya seperti apa? Apakah lebih baik gitu ya? Apakah uh, lebih baiknya dalam hal apa saja? Nah, itu kita bandingkan. Jadi 3.10 ini biasanya nanti kita jelaskan akan dilakukan perbandingan atau komparasi dari hasil model yang baru dengan model sebelumnya. Nah, kurang lebih bab 3 itu isinya ini gitu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk yang mathematical modeling ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat di sini. Ini contoh punya Habil nih, kebetulan dia baru kirim beberapa hari yang lalu. Nah, di sini kan judulnya lah kita lihat. Berbeda kan? Ini rancangan penelitian. Gitu. Karena memang saya bilang tadi, ini adalah gaya dosen sama gaya mahasiswanya mungkin atau senior kalian itu menyebabkan jadinya banyak perbedaan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Rancangan penelitian. Jadi judulnya pendekatan jenis penelitian. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau rancangan penelitian itu ya di alur pemecahan masalah ini sebenarnya itu sama. Ya. Dan penelitian memang. Jadi rancangan penelitian itu lebih tepatnya ke kerangka berpikir yang sebenarnya sama tahapan penelitian. Nah, itu nggak apa-apa kalau kalian mau menggunakan ini, nggak apa-apa. Tapi saran saya sih, saya juga nggak punya kekuatan untuk memastikan ini fix gitu. Kalian gunakan ini nggak bisa. Tergantung pembimbing nanti ya. Tapi yang pembimbingnya nanti dengan saya akan usahakan begini nanti, pendekatan jenis penelitian. Ya. Kemudian lokasi, nah ini sama, lokasi dan waktu itu lebih baik lagi ya waktu penelitiannya. Karena ada beberapa dosen yang menganggap kalau data itu udah setahun lebih itu expire. Ya. Kalau saya nggak percaya itu ya. Jadi case itu bisa bisa saja muncul lagi gitu ya. Jadi lokasi saja cukup, tapi dengan waktu penelitian itu lebih baik. Kemudian tahapan penelitian kalau di 3.3 di sini cara pengumpulan data. Nah, ini berbeda ya kalau pengumpulan data itu ada di sini. Di mana tadi? Nah ini 4. Nah, kalau ini 3. Cara ini bukan berarti bahwa bab 3 itu harus runut gitu ya, enggak. Yang penting elemennya ada. Nah, baru alur pemecahan masalah. Nah, ini sini ya. Tahapan penelitiannya adalah alur pemecahan masalah. Kemudian baru kerangka penelitian. Nah, ini sama, kerangka berpikir model ya. Ini kurang lebih sama masih. Jadi ini jadi subnya. Jadi alur pemecahan masalah itu ada kerangka dulu, kemudian flowchart, deskripsi flowchart, ini ya, flowchart pengembangan modelnya, deskripsi flowchart pengembangan model, dan analisis data. Intinya di sini tuh ada dua, yaitu kerangka berpikirnya dan flowchartnya. Ya, kalau di sini digabung ya, jadi ini sama. Ya. Tahapan pembicaraan flowchart, kerangka penelitiannya kerangka berpikir. Lagi kelas bentar. Kemudian, nah terakhir analisis data sudah sampai di situ. Padahal mestinya kita jelaskan juga ya cara mengumpulkan data. Seperti apa? Di sini kan sudah ada ya dia di 3.3 kan. Asumsi penelitiannya itu asumsi model, nanti kita jelaskan ya. Nah kalau di sini kan nggak ada, langsung analisis data. Kemudian variabel modelnya dan parameter modelnya juga di sini nggak ada, mungkin dimasukkan di analisis data ini. Kemudian formasi model matematikanya itu harusnya disebutkan model dasarnya apa gitu ya, yang nanti dikembangkan apanya gitu ya.
Kemudian metode penyelesaian model di sini kan udah nggak ada ya. Jadi metode penyelesaian modelnya dari Branch and Bound, verifikasi dan validasi modelnya. Nah mungkin kalau punya Habil itu kan ada flowchart pengembangan model yang mana verifikasi dan validasi model ini termasuk formulasi model itu dijelaskan di sini di flowchart pengembangan modelnya. Ya. Jadi kita include di sini makanya mungkin tidak dibikin subbab tersendiri ya, tapi masuk subbab dari alur pemikiran masalah. Gak apa-apa, intinya semua ini harus ada untuk yang uh, pemikirannya adalah optimization dan mathematical modeling. Ya. Oke, mungkin kita lihat detailnya ya. Sekarang itu ada contoh dari Habil, itu udah minimalnya udah terpenuhi. Nah ini pendekatan jenis penelitian ya di subbab 3.1. Di sini tuh kalian menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan kelompok apa? Kuantitatif, jelaskan apakah objektif atau subjektif, kemudian penelitian pengembangan model matematika jelaskan apakah ini preskriptif atau optimization research, gitu ya, dan bukan eksperimen biasa atau apa gitu ya. Ini yang kalian perlu jelaskan. Nah, isi narasinya itu intinya menjelaskan penelitian bertujuan membangun model, gitu ya. Dan model digunakan untuk mencari solusi optimal dan pendekatan menggunakan optimasi model matematik ya, matematika. Nah, harusnya jangan model optimasi matematis ya, tapi matematika gitu ya. Karena matematis itu sifat matematika, jadi lebih tepatnya ya model matematika jangan model matematis sebetulnya ya. Jadi yang pengen pemodelan jangan menyebutnya model matematis, nggak boleh model matematika. Nah, kalau lokasi jelaskan apa ya perusahaannya, studi kasusnya di mana, sistem yang dimodelkan apa, menurut analisisnya kan perusahaan itu kan punya eh, apa namanya divisi atau subdivisinya itu dijelaskan. Contohnya misalnya sistem distribusi ayam segar, ruang lingkup, penjadwalan perawat, sistem produksi perishable. Di komunikasi test jelaskan objek modelnya apa. Kalau konseptual ya bukan applied. Ya, tapi anak-anaknya satu itu rata-rata applied ya. Jadi yang poin terakhir ini mungkin saya pikir nggak relevan. Ini contoh ya, jadi contoh bahwa ini salah satu itu boleh. Jadi ya, bukan berarti semuanya ini contoh. Tapi isinya ini, perusahaan, sistem, dan unit analisis. Kemudian tahap penelitian, nah biasanya pakai flowchart, jelas itu ya, isinya identifikasi masalah. Nih di flowchartnya itu intinya di sini. Identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, formulasi model, verifikasi model, solusi model, analisis hasil ini bisa perbandingan gitu dan seterusnya ya. Ini kesimpulan. Ya. Nomor 5 ini verifikasi dan validasi model mungkin lebih tepatnya dua gitu. Jadi ini adalah flowchart standar dari uh, mathematical model ya. Kalian mau tambah-tambahin boleh. Nah, kita lihat punya Abil, flowchartnya seperti apa. Ini. Jadi, nah ini kan standarnya. Kalian mungkin kalau kalian buka literatur apa skripsi senior-senior kalian itu pasti dari studi literatur kalian observasi lapangan ya. Selalu seperti itu, ha. Dimana ini seolah-olah selalu paralel. Padahal kan belum tentu juga paralel karena penelitiannya kan cuma satu, kalian sendiri. Jadi ya kalau nggak mana yang duluan kalian kerjakan itu pasti salah satu. Jadi kalau nggak paralel ya itu harusnya seperti ini ya mana dulu yang dikerjakan studi literatur dulu atau observasi lapangan jelas studi literatur dulu ya, ini kan studi literatur ada di sini studi literatur tapi nggak ada identifikasi masalah. Nah, ini kan uh, justru identifikasi masalahnya di sini rumusan masalah sebenarnya rumusan masalah itu uh, udah hasilnya ya tapi aktivitasnya jadi di sini itu hasil sebenarnya rumusan masalah itu hasil harusnya aktivitasnya identifikasi masalah tapi kembali lagi kan saya bilang ini adalah masalah kebiasaan gitu ya. Kebiasaan seperti ini dan kita dianggap benar harusnya seperti ini literatur identifikasi masalah baru studi literatur. Kenapa logikanya ya kita harus tahu dulu masalahnya apa gitu ya masalahnya apa. Nah problemnya itu adalah kalian tuh uh, langsung cepat menyimpulkan bahwa ini masalahnya ini ya. Ini sebagai contoh ya coba kita bayangin sama-sama ini kenapa orang tua itu harusnya memulai dengan identifikasi masalah ini saya kasih contoh. Misalnya,
ini di gudang, ya. Gudang ini numpuk nih material. Misalnya ambil contoh seperti ini. Nah, di sini ini sebagai ilustrasi misalnya orang, misalnya orang orang itu seperti ini. Ya, jadi ini gudang tumpuk ini. Ya. Nah, coba deh kalian kalian lakukan. Kira-kira kalau kayak gini, ini masalahnya apa? Masalahnya, kalau mau ada. Penumpukan barang di gudang yang terlalu tinggi, Pak. Nah, bagus nih statementnya Fahmi. Penumpukan barang di gudang yang terlalu masif lah ya, tinggi gitu ya. Oke, menurut kalian apa yang dikatakan Fahmi? Tadi Fahmi menyebutnya adalah penumpukan barang atau kita bilangnya material ya di gudang yang terlalu terlalu tinggi. Nah, ini bahasa Fahmi lah ternyata kurang lebih begini. Oke, menurut kalian kalimat ini itu masalah atau gejala atau simptom? Nah, ini kita sempat bahas ya, simptom dan masalah. Ya, apa? Anyone? Ya, kita bikin santai kuliahnya. Masalah. Ini masalah. Kan bilang masalah. Nah, itu kita boleh nih. Nah, oke. Tadi sempat bahas antara masalah dan simptom. Ini masalah. Di sisi lain ini adalah gejala. Nah, ini ada tadi ada dua orang ya bagi yang nyebut masalah ya. Raihan sama Fahmi. Yuk, ada ya yang lain nggak? Ada pendapat? Kita tuh punya tiga sebenarnya ya. Nah, di sini itu ada namanya penyebab. Nah, gitu kan. Ya, numpuknya ini yang kalian lihat ini itu apa? Penyebab, masalah, atau gejala. Yuk, kita berikutnya. Pendapat lah ya. Bahan penyebab. Oke. Satu. Nah, ini bikin satu berarti ya. Yuk, siapa lagi punya pendapat? Saya juga penyebab, Pak. Nah, jadi penyebab. Iya. Oke. Yuk, siapa lagi? Nah, ini masa betul-betul. Sandi penyebab, Pak. Andika, Dari Sandi penyebab. penyebab. Betul. Ini. Andika, langsung hilang si Andika. Fadullah, Dari Fadullah. saya penyebab juga, Pak. Ya, oke. Kamu kemana barusan hilang? Samira, Samira, ini apa kalau Samira? Samira, kan Samira. Penyebab masalah itu gejala. Samira yang ada. Fatir, Fatir, Kalau Fatir penyebab juga, Pak. penyebab. Penyebab. Hmm. Alah, atau Sofian. Alah, atau Sofian. Alah. Hmm. Rizky,
Iktisabani. Ya, kalau online itu masalahnya gitu dulu. Dalam ada mau komentar? Tapi suaranya nggak ada putus-putus. Apri, Apri. Dari ahlak penyebab, Pak. Oh, alat penyebab. Oke. Apri, coba. Yakin ya. Maaf, Pak, baru bisa on mic tadi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa putus-putus juga suaranya. Dan koneksinya kurang bagus ya. Diva, Kalau dari saya sih masalah, Pak. nah, oke. Good. Sekarang kita lihat penumpukan barang yang disebutkan sama Fahmi ini kenapa kalian menyebutnya penyebab dulu? Kenapa disebutnya penyebab? Kalau penyebab itu kan berarti akan menyebabkan sesuatu, ya nggak? Oke, nah sekarang coba berpendapat. Tadi Raihan kan pindah ya dari masalah ke penyebab. Raihan, kenapa Raihan mikirnya ini itu penyebab? Hmm. Oh, oke. Berarti kan kalau di konteks penyebab ini, Raihan juga mikirnya, Raihan berpikirnya nanti akan menyebabkan operator sulit mengambil. Nah, itu kan sebagai penyebabnya. Oke, good. Kalau konteks ini oke gitu. Nah, sekarang saya lihat Fahmi, pertama kan menyebutnya masalah. Fahmi, kira-kira kenapa menurut Fahmi itu masalah? Karena ini menumpuk ya, Pak. Jadi harus diselesaikan gitu. Jadi ini masuk ke dalam masalah. Masalahnya terjadi penumpukan. Ya, Nah, berarti kalau itu masalah, kira-kira penyebabnya apa? Kenapa, bentar dulu, penyebabnya kenapa jadi masalah ya Fahmi? Bentar. Kenapa numpuk itu masalah menurut Fahmi? karena sebelumnya mungkin nggak ada tidak menerapkan penyebabnya ini tidak menerapkan maksimal tinggi berdasarkan ekonomi atau hal lain gitu, Pak. Gimana juga? Ini jadi masalah karena apa? Karena Karena mungkin di sini karena ini terlalu tinggi ya konteksnya. Jadi hmm, eh, karena tidak menerapkan penerapan yang batas maksimal tinggi penumpukan barang di gudang gitu. hmm, Itu untuk masalahnya. ya, oke. Untuk penyebabnya gitu. Ya, berarti oke lah ya. Sekarang gini, kita sebagai eksternal apa orang luar, kita melihat ini, itu kan kita nggak tahu apa yang jadi masalahnya, gitu ya. Yang kita tahu bahwa ini ada terjadi penumpukan yang terlalu tinggi. Nah, penumpukan terlalu tinggi itu bisa jadi masalah kalau apa? Kalau operatornya pendek-pendek, misalnya gitu ya. Jadi kayak ini, jadi ini menyebabkan operator sulit mengambil gitu ya. Nah, kalau ini disebut penyebab, penyebab dari sulit mengambil, itu berarti kan masalahnya itu adalah operator sulit mengambil barang. Ngerti nggak maksudnya? Operator sulit mengambil barang. Nah, penyebab ini biasanya nggak bisa kelihatan. Gitu ya. Kita harus analisa dulu. Gitu ya. Analisa dulu. Nah, problemnya pada saat kita menyebut ini sebagai penyebab, berarti kan harusnya yang kelihatan kita adalah operator sulit mengambilnya. Yang terlihat ya, paling tidak yang paling bisa dibayangkan. Karena penumpukan ini tidak terlihat harusnya gitu. Makanya jadi penyebab. Nah, sayangnya di sini banyak yang memilih penyebab. Ya, padahal ini menurut kalian menentukan barang yang terlalu tinggi ini itu gampang terlihat atau enggak? Gampang terlihat. Ya, Gampang, Pak. ini bukan penyebab. Ya.
pasti ada yang menyebabkan. Karena ini kan yang di-highlight sama si Fahmi. Kami nyebut ini. Nah, masalahnya apa gitu kan? Ini kan baru terlihat, ini yang terlihat. Terlihat ini sebenarnya lebih pada gejala. Jadi nanti menyebutnya itu simptom. Di sini yang sebenarnya yang tepat. Jadi saya jelaskan kenapa di sini yang tepat. Ini bahasanya simptom. Ini yang terlihat sama kita. Ini kita nggak tahu. Masalah bukan. Kita belum tahu. Tapi ini terlihat. Gitu. Baru kita analisa. Kalau tumpuk gini, apa yang bisa timbul masalahnya? Ini kan penumpukan tuh. Kita lihat. Operator susah sulit mengambil. Ya kan? Itu baru satu masalah. Masalah yang lain apa? Jadi berarti perencanaan materialnya nggak bagus. Gitu ya. Kalau misalnya langsung banyak. Penuh gudang gitu ya. Sampai mungkin ditaruh di luar-luar gitu ya. Karena kita ngeliatnya kan gejala menumpuk. Gitu. Masalah yang lain apa? Produksi gitu ya. Ini bisa jadi produksinya enggak sesuai target sehingga dia lamban gitu ya. Itu masalahnya. Jadi masalahnya itu perlu kita identifikasi. Ngerti nggak maksudnya sih? Jadi makanya ada istilah identifikasi masalah. Jadi simptom ini baru yang terlihat, gitu ya, yang terlihat. Kita belum tahu dari mana kita bawa ini menjadi masalah. Kita nggak tahu, belum tahu. Karena yang terlihat baru ini. Kenapa? Ini terlihat kasat mata. Operator ini, apakah operator yang ngambil yang di atas? Kan belum tentu juga. Bisa jadi nanti ada forklift gitu ya. Jadi isunya belum tentu, masalahnya itu bukan karena si orang ini, si operator sulit mengambil. Enggak, sampai ke sana. Ya. Belum sampai ke sana. Orang ergonomi melihat itu masalahnya. Ya. Orang produksi, masalahnya ya mungkin itu adalah rencana produksi nggak bagus atau line produksinya nggak efisien gitu ya. Sehingga bottleneck-nya itu terlalu timpang gitu ya. Gitu. Orang logistik mikirnya ini supply bahan bakunya terlalu sering atau kebanyakan gitu ya, perhitungan order poinnya kurang tepat gitu. Nah, jadi makanya yang terlihat ini baru simptomnya. Makanya kita langkah pertama adalah melakukan identifikasi gitu. Ini kita identifikasi namanya. Kita mengidentifikasi masalah. Itulah kenapa di metode penelitian ini ada rumusan masalah. Kalau yang di artikel di literatur saya di sini adalah identifikasi masalah dulu. Jadi cerita simptomnya apa, yang terlihat itu apa. Yang terlihat itu kan belum tentu jadi langsung jadi masalah, belum tentu. Ya. Sama halnya seperti kalian melihat ini. Ya. Untuk, ya. Jadi kita lihat masalahnya itu apa ya, gitu ya. Apa yang bisa jadi muncul masalah akibat penumpukan ini gitu ya. Jadi bukan simptom itu penyebab, sebenarnya ini indikasi masalah gitu. Kita butuh identifikasi masalahnya apa. Oh ternyata perencanaan produksinya tidak benar gitu. Nah, rencana misalnya rencana pengadaan materialnya yang lain. Nah, baru kita analisa apa kok bisa nggak benar rencana material itu jadi penyebabnya gitu. Nah, saya heran nih mayoritas kelas ini memilih penyebab. Nah, ini was-was ya. Jadi kalian belum bisa membedakan antara mana itu gejala, masalah dan penyebab. Ingat ya. Jadi di awal kita lihat itu apa yang terlihat, ya, apa yang ada di data itu baru simptomnya. Simptom. Baru kemudian kita butuh identifikasi masalah. Kita akan diagnosa, analisa, gitu ya. Nah, ini numpuk gini ini akan memunculkan apa, gitu ya. Berarti kenapa kan gitu ya. Itu yang perlu kita identifikasi. Bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Bisa mengambil, rencana apa kapasitas mesinnya kurang, kemudian lintasannya nggak balance, masalah material handling, ya, masalah munculkan opsi masalah yang muncul. Nah, setelah kita temukan, oh ini penyebab atau menjadi masalahnya, baru kita nyari penyebabnya. Ya, maka di sini identifikasi masalah dulu. Nah, setelah ilmu apa order point, untuk order point seperti apa, teori apa namanya persediaan seperti apa.
ada periodic order quantity itu seperti apa, economic order quantity seperti apa. Ini kita belajar di literatur. Nah, setelah tahu yang paling tepat metodenya ini nih untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Ilmu kita ini nih, gitu. Baru kita bicara, butuh data apa saja, ya. Nah, datanya apa-apa saja. Nah, setelah data ada, baru kita cari kira-kira model yang tepat itu modelnya siapa yang paling mirip gitu ya. Syukur-syukur bisa langsung dipakai, jadi nggak perlu formulasi model, tapi propose model atau kita akan menggunakan model ini ya. Karena S1 itu nggak harus ngembangin model ya. S1 itu boleh langsung memakai model. Contoh kayak kalian bikin economic order quantity ya, EOQ. Itu kan modelnya sudah ada. Tinggal dipakai aja gitu ya. Nanti kalian analisa aja gitu. Nah, tapi mayoritas di kita yang matematika model rata-rata mengembangkan, memperbaiki dari model sebelumnya. Itu sebenarnya levelnya udah lebih tinggi dari S1. Ya. Jadi ini formulasi model. Nah, baru kalau modelnya lalu Apri, modelnya nanti sudah ada, sudah kita kembangkan maksudnya. Kemudian baru kita bagaimana cara memverifikasinya, bagaimana cara memastikan bahwa model kita udah nggak ada error. Nah, ini verifikasi, dan mungkin lebih tepatnya validasi model. Bagaimana melakukan validasinya? Ya. Itu ada validasi, ini kan belajar kita, validasi itu macam-macam ya. Ada validasi konstruk, ada validasi triangulasi, validasi dengan analisis sensitivitas. Nah, di situ kita akan jelaskan. Tapi verifikasi bagaimana, validasi seperti apa. Kemudian solusi modelnya nanti kurang lebih itu solusi modelnya seperti apa? Apakah nanti keluar jadwal, keluar jadwal yang seperti apa aja yang kita harapkan ya, ya. Nah, kemudian nanti analisis hasilnya dilakukan seperti apa? Apakah kita melakukan komparasi dengan model sebelumnya? Itu ceritakan. Gitu. Dan terakhir adalah kesimpulan bagaimana cara penarikan kesimpulan itu pasti berdasarkan hasil analisis. Ya. Dan ini tahapan pikiran ini biasanya kita sampaikan dengan gambar atau flowchart. Oke, ini di 3.3. Jadi ini berupa flowchart dan kita nanti akan jabarkan atau ada penjelasan macam-macam. Nah, kemudian 3.4, identifikasi dan pengumpulan data. Nah, disinilah kita akan identifikasi kalau masalahnya ini, gitu ya, maka kita akan membutuhkan, kalau modelnya nanti model seperti apa, itu berarti kita butuh data apa saja. Nah, kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dari identifikasi data tentunya. Kemudian ada data yang dijelaskan itu ada data primer, sekunder, ya. Apa bedanya primer dan sekunder? Ada yang tahu di sini? Oke, ya nggak salah, tapi mungkin kurang lengkap ya, bagus kan. Jadi kalau data primer itu data yang kita ambil langsung, Jadi kita ngukur, ya. Contoh misalnya kita melakukan survei kuesioner ya, itu data primer. Contoh lain apa? Misalnya kecepatan mobil, ya, jadi kita ngukur sendiri kecepatannya, itu data primer. Gitu ya. Tinggi badan, kalian ngukur tinggi badan orang. Berat badannya kita ukur dengan timbangan. Kita langsung yang ngambil, itu disebut data primer. Jadi kita yang bertanggung jawab terhadap validitas atau akurasi datanya. Ya. Nah, apa bedanya dengan data sekunder? Apa yang dijelaskan tadi nggak kalah gitu ya, hanya kurang lengkap saja. Kalau sekunder itu adalah data yang kita dapat dari pihak lain. Ya. Bisa dari BPS, bisa dari perusahaan ngasih laporan ke kita. Ya. Ini ada laporan keuangan tahun lalu, ya, kita pelajari data sekunder. Gitu. Nah, jadi bukan data yang kita ambil sendiri. Data kinerja pegawai tahun lalu, nah itu juga berarti data sekunder. Gitu. Kira-kira jelas bedanya primer dan sekunder? Halo guys. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian, data dengan parameter itu
sama tapi berbeda. Ya, jadi sama dan berbeda itu maksudnya gini. Kalau data itu kita sifatnya masih dari belum jadi apa belum jadi inputan yang akan kita gunakan di model. Belum jadi itu bukan berarti bahwa nggak dipakai ya, bukan. Jadi data ini banyak. Contoh gini. Misalnya ya, kalian mau tahu kecepatan rata-rata mobil, gitu ya. Yang dia berjalan misalnya dari Cilegon ke Serang. Kalian lagi bikin model pengambilan keputusan misalnya untuk lewat tol, lewat jalan biasa atau lewat mancap gitu misalnya. Nah, kalian ngambil data langsung gitu ya. Jadi ngukur nih misalnya. Oh, kalau kita ngukur kan nggak bisa nih. Kalau misalnya kita catat tiap 1 menit, berarti kan kita harus ngikutin si sopir nih ya. Yang 1 menit pertama kecepatannya berapa, kemudian 1 menit kedua berapa sampai dengan Serang gitu misalnya. Nah itu bisa dilakukan, oke. Misalnya itu ya. Jadi kita dapatkan misalnya dari Cirebon ke Serang itu lewat jalan tol itu ada 100 data misalnya, 100 data kecepatan. Nah, 100 data kecepatan ini kan kita nggak bisa langsung masukin dalam model matematik kan, gitu ya. Rata-rata. Nah, jadi data itu adalah kita data di kecepatan data di menit pertama, kecepatan di menit pertama, kecepatan di menit kedua, kecepatan di menit ketiga, itu kita perlu olah, kita jumlahin dan kita rata-rata, itu baru akhirnya rata-rata itu jadi parameter model. Karena kita butuhnya kecepatan rata-rata. Itu contoh satu. Contoh dua, datanya, metode pengambilan data saya nggak begitu. Sama-sama saya mencari kecepatan, tapi tidak seperti yang tadi. Ya. Cara yang kedua itu apa? Misalnya, kita catat aja dia berangkatnya misalnya jam 9 lewat 30. Sampai sekarang itu jam 10. Berarti 30 menit kan perjalanan. Kalau lewat tol, itu 30 menit, jaraknya berapa? Misalnya 25 kilo. Berarti 25 kilo itu kita bagi dengan 30 menit. Kita dapatlah kecepatannya, gitu ya. Jadi, datanya itu adalah data pertama jam berangkat dan jam pulang. Dan kemudian adalah durasi waktu tempuh. Nah, itu datanya. Berarti ya, itu data. Nah, begitu masuk parameter, bukan data yang kita pakai, tapi data itu kita lakukan perhitungan untuk menghasilkan parameter kecepatan rata-rata. Nah, itu bedanya ya. Nah, perhitungan menjadi kecepatan rata-rata, ini yang disebut dengan estimasi parameter. Gitu ya. Jadi dari data menjadi parameter itu biasanya ada estimasi parameter atau perhitungan parameternya. Nah, sampai sini kira-kira jelas nggak? Halo guys. Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Nah, kemudian ini contoh misalnya demand ini ya. Ini sama-sama bahasanya demand. Ini demand, tapi di parameter juga ada demand dengan simbol DI gitu ya. Nah, apa bedanya? Misalnya ya, kita punya data. Nah, ini kita bicara data. Misalnya demand. Di sini tuh tanggal 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Misalnya sampai 30 gitu. Nah, ini misalnya demand ya, ini katakanlah produk A gitu ya. Ini kalian punya data nih, ini random aja ya, saya bikin random. Ini kan punya data begini. Saya juga data. Ini ada catatan lah. Ya, ini kalian dapat dari sales bagian marketing, dari bagian marketing ya. Bagian marketing. Ini punya data seperti ini.
Ya, dokumen. Kalau ini kira-kira data atau parameter? Parameter. Kalau dari Sandi data, Pak. Data, Pak. Data ya. Ya. Data, kalau misalnya parameter kita adalah demand, itu berupa rata-rata. Nah, ini demand rata-rata per bulan, ini parameter. Nah, jadi kita kita rata-ratakan ini, dapatlah ini. Jadi demand rata-ratanya adalah bukan rata-rata per bulan, per hari. Per hari. Nah, inilah parameter. Ini parameter. Nah, ini data. Nah, tapi kalau misalnya model kita itu membutuhkannya adalah demand periode 1 sampai dengan periode 30 gitu ya. Sampai dengan periode 30. Nah, ini kita punya parameter ini, demand periode 1, 2, 3 sampai 30 gitu ya. Sampai 30. Nah, ini ya berarti nanti demand atau kita misalnya data ini demandnya simbolnya DT ya. Berarti ini berarti data ini yang ini data, yang ini jadi parameter. Berarti dalam konteks yang bawah data akan sama dengan parameter. Jadi nggak ada estimasi parameternya. Tapi untuk konteks yang awal tadi, karena model kita butuhnya demand rata-rata per hari, ya. Jadi demand rata-rata per hari, maka ini berupa data, ya. Parameternya adalah ini, yang kita menghitung dari data, kita rata-ratakan dapatlah parameter demand per hari. Tapi kalau model kita membutuhkan data per hari, ya, bukan rata-rata, tapi per harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, maka data ini akan sama dengan parameter, ya, parameter DT. Gitu ya. Jadi, mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan bedanya data sama parameter dalam konteks model. Sama kayak misalnya kalian bicara model EOQ, ya. EOQ itu rumusnya apa ya? Nah, ini. EOQ itu rumusnya adalah 2DS per H. Nah, ini ya. Demand-nya adalah jumlah permintaan penggunaan barang per tahun. Permintaan penggunaan per tahun. Bahkan ada yang per hari, per minggu, tergantung periode periode horizon perencanaan ya. Nah, kalau misalnya jumlah permintaan atau penggunaan barang per tahun, kalau kita cuma kita mau ini konteksnya kurang tepat, tapi ya nggak apa-apa. Sampai Desember gitu ya, penjualan harian gitu ya. Tiap hari itu ada tuh datanya. Nah, pada saat kita butuh jumlah permintaan barang per tahun ya, berarti tinggal menjumlahkan kan, bukan rata-rata. Jumlahin ya. Itu kita jumlahin. Nah, itulah jadi D. Ya. Nah, ini adalah parameter. Ya. Parameter yang di sini kadang-kadang disebut variabel. Nah, ini makanya dalam dunia nyata kalian nanti akan bingung lagi dengan istilah variabel di sini. Ya. Padahal konteks matematika modeling ini disebut dengan parameter demand. Nah, kemudian biaya setup, biaya pesannya. Ya. Datanya apa? Datanya yaitu kalian lihat tiap transaksi itu biaya pesannya berapa? Berapa cost yang dikeluarkan setiap transaksi? Nah, kadang-kadang berbeda ya transaksi pertama berapa, transaksi kedua berapa, ketiga berapa. Nah, sehingga pada saat kita mau menghitung setup atau biaya setup atau biaya pesannya ini, kita rata-rata aja. Bahkan ya dalam satu kali pemesanan pun kita kadang-kadang kita nggak punya datanya, gitu ya. Bukan data yang langsung misalnya
oh kali pesan itu berapa nominalnya. Itu kadang-kadang nggak ada datanya. Datanya apa? Datanya adalah biaya, kita ngitung dari biaya telepon, gitu ya. Mungkin biaya perjalanan marketingnya untuk melakukan pemesanan, atau biaya kita bagian purchasing itu datangin ke supplier, gitu ya, untuk melihat kondisi di sana, itu juga dihitung sebagai biaya setup. Termasuk biaya pengiriman, ya. Dia pakai truk atau pakai pick up atau pakai apa, berapa biaya bensinnya, berapa gaji pegawainya, itu kita hitung. Yang kita hitung itu namanya estimasi, jadilah parameter biaya setup ini atau ordering cost ini, yang S ini, yang angka di sini, yang S ini. Nah terakhir holding cost, biaya simpan. Nah nggak ada tuh data yang berupa biaya simpan, nggak ada. Ya. Adanya apa? Oh ada data listrik, tagihan listrik untuk gudang, gitu. Ya. Ada data jumlah barang yang ada di gudang. Ya. Kemudian ada data apa lagi misalnya? Data jumlah security yang menjaga, ya gitu ya. Nah kemudian semua itu kita kalkulasi costnya. Kita hitung, oh berarti itu ada beban listrik, misalnya bulan sejuta, barang yang ada di gudang itu ada 1.000, berarti satu barang itu kena cas atau biaya simpan sebesar Rp1.000, kan gitu ya. Terus kemudian ditambah apa? Oh biaya penjaganya, karena menjaga barang 1.000 barang itu butuh 3 orang security. Masing-masing gajinya katakanlah 4 juta, kali 3, 12 juta per bulan. Berarti 12 juta itu dibagi 1.000. Berarti satu barang itu kena 12.000 gitu ya. Kos per bulannya tuh. Per bulan. Tambahin tadi berapa? 1.000 gitu ya. Berarti 13.000 tuh. Ya. Belum lagi misalnya, oh biaya tukang bersih-bersihnya gitu ya. Masukin lagi. Nah, hitungnya kita itu disebut dengan estimasi holding cost atau biaya inventory. Ya. Holding atau carrying cost-nya ada inventory cost. Ya. Nah, kalau per bulan udah kita dapat, ini dimintain per tahun ya berarti 3 kali berapa bulan setahun kan gitu ya. Nah, jadi dari sini saya harapkan kalian bisa memahami bahwa data itu yang kita bisa ambil ya, baik secara langsung maupun melalui dokumen gitu ya. Parameter itu adalah kadang-kadang kita nggak bisa sama dengan data, nggak akan jadi sama dengan parameter. Kadang-kadang parameter itu harus kita olah dulu. Ya. Kita hitung, bisa kita bagi, kita jumlah, itu tergantung formulasinya seperti apa. Nah, itulah jadi parameter. Nah, contoh parameter ada demand ya. Nah, demand ini sudah kita tentukan ini demand per apa gitu ya maksudnya. Kapasitas ya, kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi juga sama, itu nggak akan selalu. Kalau dari sini kan misalnya datanya apa? Datanya ya kita kan lihat produksi harian hari ini berapa, besok berapa, lusa berapa, kemarin berapa gitu ya. Dan 30 hari terakhir itu total produksi yang dihasilkan berapa, tinggal dibagi 30. Nah, itu udah dapat kapasitas produksi harian. Gitu ya. Kita hitung dengan membagi 30 hari itulah itu menyebabkan yang kapasitas tadinya itu adalah sebagai data, kita konversi menjadi parameter. Kalau pertanyaan, ya dengan data sama parameter, boleh Han, silakan. Ini kurang nangkep, ulangi, bilang. Oke, Tan. Ya. Halo? Ya. Oke, ya tergantung ya, tergantung. Itu pertanyaan bagus ya. Jadi kita ambil rata-rata kan gitu ya, rata-rata. Nah, kalau biaya pesan ini signifikan gitu ya, atau yang menjadi salah satu objek riset kalian, ya, misalnya contoh
eh, kalian pengen tahu seberapa besar pengaruh biaya pesan terhadap katakanlah frekuensi pemesanan gitu ya. Nah, berarti ini harus masuk asumsi. Kalau kita ngambil rata-rata, itu harus kita declare sebagai asumsi. Ya. Kenapa? Karena itu signifikan. Gitu ya. Nah, berbeda misalnya fokus kalian itu adalah hanya misalnya apa namanya menentukan eh, jadwal produksinya, gitu ya, jadwal orang-orang produksi. Nah, itu nggak relate secara langsung ataupun nggak signifikan berpengaruh. Nah, itu nggak perlu di state, nggak apa-apa. Gitu ya. Kalian mungkin jelaskan aja pada saat kalian diidentifikasi dan pengumpulan data ini. Jadi nggak perlu dijelaskan di subbab yang asumsi model itu tadi. Ya. Nah, asumsi penelitian 3.5. Asumsi penelitian ini yang apa yang besar-besar aja yang signifikan dan menjadi fokus utama dari penelitian. Seperti itu. Ya, bagusan. Pertanyaan, apakah menjawab kira-kira? Ya, tapi. Nah, ini baru masuk asumsi penelitian tadi ya. Jadi kalian setelah tahu data, kemudian parameter apa yang digunakan, di sinilah baru kita bisa berpikir ya, asumsinya itu apa. Gitu. Kayak tadi misalnya kasusnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini rata-rata per hari. Berarti kan kalau ini signifikan terhadap riset apa namanya output dari tujuan tujuan asumsi tujuannya, maka kita harus take asumsinya bahwa uh, permintaan tidak bervariasi gitu ya atau variasi kecil gitu ya sehingga demand rata-rata per hari itu merupakan nilai rata-rata dari 30 hari produksinya misalnya seperti itu. Itu kita harus take. Jadi merupakan nilai rata-rata. Kalau kalian misalnya di optimisasi yang uh, metaheuristik atau simulasi ya berarti nanti asumsinya adalah oh ini mengikuti distribusi normal gitu ya. Jadi yang kita butuhkan rata-rata sama standar deviasi saja nantinya kan. Weibull, ya berarti kan ada uh, beta dan theta gitu ya. Ada beta dan theta. Sorry, ada beta dan neta. Sorry. Itu parameternya jadi ada dua. Asumsi itu kan nanti berpengaruh terhadap parameter itu tadi. Gitu. Makanya kita butuh mendekatkan antara asumsi penelitian dengan parameter ini, parameter ini. Jadi posisinya dekat. Jadi kalau di sini kita nyebutnya beta dan theta, berarti nanti di sini asumsinya adalah pola, misalnya pola permintaan mengikuti distribusi Weibull. Kalau misalnya di parameter di sini adalah rata-rata dan standar deviasi, berarti di sini asumsinya adalah mengikuti distribusi normal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini wajib untuk model matematika. Ya. Simulasi juga wajib ya, sebenarnya sama. Contoh, ya ini kita bikin state demand deterministik. Nah, kalau deterministik berarti kan dia nggak punya probabilitas, dia nggak punya distribusi. Deterministik itu tetap gitu ya, pasti diketahui dan tetap. Sorry, diketahui ya. Gitu kan, ya. Kemudian kapasitas kendaraan tetap, tidak ada breakdown gitu ya. Jadi selama kita misalnya melakukan rencana produksi, selama periode ini nggak ada breakdown, itu juga asumsi kan. Realnya bisa jadi ada gitu ya. Kemudian produknya cuma satu, itu juga bisa jadi asumsi, ya. Bisa jadi batasan, tergantung ya. Satu produk itu bisa bisa berarti asumsi, bisa juga batasan gitu ya. Kalau simplifikasi itu asumsi, tapi kalau dia realnya memang satu produk itu berarti batasan. Lead time-nya konstan ya. Lead time produksi itu bisa sama konsisten gitu ya. Kalau sama terus berarti konstan. Tapi kan dalam kehidupan nyata nggak mungkin ya. Ada yang lebih cepat kerja, lebih lambat, itu lead time-nya bisa berubah-ubah. Apalagi pengiriman. Ya, pengiriman di Indonesia jalan uh, jalanan itu kan benar-benar nggak pasti gitu ya. Caban lah, macet gitu ya, banjir gitu ya, gempa bumi mungkin gitu. Jadi ya lead time konstan itu ya itu kita asumsikan. Ini silakan kalau ada tanya, tanya aja ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah variabel parameter model. Ya. Sebenarnya parameter udah ini jadi sorry misalnya. Ini bukan, ini harusnya variabel saja.
Nah, di variabel model ini, itu kita tuh sebenarnya memisahkan atau mendeklar kira-kira kita nanti menggunakan apa saja. Nah, di sini disebutkan indeksnya apa, parameter yang digunakan apa, decision variabelnya apa. Jadi variabel model itu lebih dalam konteks variabilitas mulai dari indeks, parameter, dan decision variables. Ya. Ini kita declare di sini. Ya. Dimana yang tadi di awal ini adalah kita kan lengkap, tapi menggunakan indeks apa saja, demand saja, di decision variabelnya apa. Gitu. Meskipun modelnya belum tentu belum jadi ya gitu ya. Nah, Nah, masalahnya di sini ada formulasi model matematik. Nah, di sini bukan berarti bahwa kalian mengerjakan atau mengembangkan model di bab 3. Enggak ya. Ini ini kalian ambil referensi atau kalau misalnya gini, sorry. Referensi. Maksudnya kalau kalian mengembangkan dari model sebelumnya, ya, contoh misalnya si siapa ya? Misalnya Fahmi pengen lanjutin skripsinya Novita misalnya. Ya, berarti di sini diceritain modelnya Novita, ya. Jadi masih biaya, fungsi sentralnya itu cocoknya kenapa gitu ya, cocoknya apa gitu ya, dan jelaskan juga nanti bedanya apa dan kemungkinan nanti yang dirombak apa. Jadi, nanti akan di penelitian ini akan menambahkan satu pembatas baru nih, misalnya gitu. Nah, idealnya harusnya seperti itu, jelasin bahwa nanti ada pembatas baru yang memastikan bahwa eh, antara seorang siap perawat itu apa dalam mendapatkan shift pagi, siang dan malam itu nggak timpang gitu ya. Mereka akan dapat yang lebih rata ya. Dalam 1 bulan atau 26 hari kerja mereka, itu mereka akan mendapatkan keadilan ya. Artinya nggak boleh timpang. Misalnya timpang itu maksudnya gini, dapat shift malam tuh dari 26 hari kerja itu dia dapat 20. Shift paginya 3, shift siangnya 3. Nah, ini kan nggak fair gitu ya gitu. Jadi ini dibikin lebih rata gitu. Dan model Novita itu masih memungkinkan tuh seseorang dapat shift malam terus itu banyak. Shift lagi dan siangnya sedikit. Dan perawat yang lain ada yang shift paginya banyak, shift siang dan malamnya sedikit. Gitu. Jadi kan jelasin ya, jelasin formasi modelnya nanti seperti apa, model dasarnya apa, dan apa yang mau kalian lakukan, nambah pembatas, nambah berubah fungsi tujuan mungkin ya, atau apa ya silahkan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya. Meskipun belum tentu nanti realnya pada saat masuk ke bab 4 bisa berubah, bisa aja nggak apa-apa, ya, tapi itu tinggal disesuaikan ya. Awalnya idenya, oh saya mau nambah pembatas baru gitu ya. Pas dicobain nanti pas udah penelitian jalan, pembatas baru itu nggak bisa-bisa. Akhirnya kalian ngerubah fungsi tujuan, bisa jadi gitu ya. Tinggal dibalik lagi aja, sini kita rubah lagi gitu narasinya. Ini pembatas tadi udah kita bahas ya. Kira-kira pembatas siapa. Nah, kemudian metode penyelesaian masalahnya. Kalau kalian udah pasti pakai Lingo, itu pasti ya. Metodenya pakai branch and bound ya. Ini jadi jelaskan kalian tuh menggunakan misalnya kalau matematika modeling dan larinya pakai Lingo itu adalah pasti exact method namanya, metode exact ya. Jadi lebih tepatnya pendekatan analitik gitu. Dan solvernya nanti apakah pakai Lingo, Gems ya, Python, Cplex atau bahkan mungkin Excel solver, ya nggak apa-apa. Tulis di sini nanti pakai yang mana, ini pilihan ya, penjelasan. Kira-kira nanti menggunakan software apa? Nah, kalau misalnya heuristik ya ada nanti metodenya bisa GA, PSO, SA gitu ya. Ini kalian jelaskan. Jelaskan langkah-langkah solvingnya seperti apa. Gitu ya. Misalnya tadi apa namanya dideklarasikan fungsi tujuannya, kemudian indeksnya, datanya, sampai dengan pembatasnya, nanti baru di run, setelah dapat hasil diinterpretasikan dan seperti itu. Dan yang 3.9 atau yang terakhir ya, sebenarnya 3.10 ada, tapi itu opsional. Di 3.9 ini kalian melakukan verifikasi dan validasi model. Di sini itu kalian akan menceritakan verifikasinya seperti apa. Ya. Jadi verifikasi ini bedanya ya ada dua nih, verifikasi sama validasi itu ada dua konteks berbeda. Kalau verifikasi itu adalah uh, melihat, memastikan bahwa tidak ada error atau kesalahan dalam pemodelannya. Ya. Ini sebenarnya definisinya juga kurang tepat ya. Model logis ini
saya pikir tidak tepat. Yang tepat itu adalah memastikan formulasi tidak ada kesalahan. Nanti akan kita kasih contoh. Mungkin kenapa kalau yang ngambil teori penjadwalan kan waktu itu kan dengan satu coding coba di run. Begitu ada error, nah begitu error itu nggak verified berarti. Ya. Formulasinya ada yang salah berarti kan gitu ya. Jadi setelah kita running ada error, nah itu berarti formulasi kita ada salah. Ya, constraint-nya benar apa enggak gitu ya. Ya termasuk formulasi fungsi tujuannya benar atau enggak. Indeksnya benar apa enggak. Datanya benar apa enggak. Nah, ini disebut dengan verifikasi itu ini. Ceritain caranya bagaimana dengan merunning Lingo. Ya. Begitu tidak ada error handling atau invisibility-nya nol, berarti kan model udah verified. Ya. Validasi, nah ini validasi ini banyak macamnya. Pertama dibandingkan dengan kondisi aktual. Jadi model kita itu kita pilih yang mirip, bikin mirip dengan kondisi aktual. Kalau di running dan hasilnya mirip dengan kondisi aktual ya berarti valid gitu ya. Nah, tapi ini nggak umum karena kadang-kadang model itu kan nggak bisa disamakan dengan eh, aktual karena di model itu sudah ada visual fungsi yang mensimplifikasi model apa kondisi aktual. Nah justru validasi ini itu kita biasanya melakukan analisis sensitivitas kalau saya biasanya. Ya. Dan ini tujuannya untuk melihat logis tidaknya model. Jadi analisis sensitivitas ini, analisis sensitivitas sendiri itu sebenarnya banyak banyak caranya, benefitnya ya, banyak tujuannya kenapa dilakukan. Nah, salah satunya adalah untuk validasi model. Analisis sensitivitas itu bisa juga untuk memilih skenario terbaik. Ya. Kita coba-coba naikin parameter. Oh, misalnya nih, kalau pertumbuhan ekonomi 20%, ini fungsi tujuannya gede banget. Nah, berarti kan itu kita sedang mencari parameter yang paling bagus. Gitu. Atau kalau dalam penjadwalan gini, oh misalnya nih, seorang perawat, ya, seorang perawat ini kita jadwalkan berbasiskan kinerja. Kinerja dia 70 misalnya. Kalau dia 70, dia cuma jaga dapat 20 hari kerja jaga. Nah, kita rubah nih. Kalau kinerja dia 71, hasilnya gimana? Kalau 72, hasilnya gimana? Nah, ternyata setelah saya misalnya kinerja dia 80, baru dia dapat kerjanya 25 hari. Nah, kalau kita menginginkan karyawan kita itu mendapatkan 25 hari kerja, karena itu akan dapat insentif yang bagus, gitu misalnya ya. Maka kita harus memastikan dulu bahwa si perawat ini, dia harus punya kinerja 80, supaya bisa dapat 25 hari kerja. Oleh karena itu, kita bisa dorong mereka untuk bekerja yang baik, ya, sehingga kinerja dia menjadi 80, dan nanti pada saat penjadwalan berikutnya, dia pasti akan mendapatkan 25 hari kerja. Meskipun sekarang mungkin baru dapat 20 hari kerja ya, karena kinerjanya masih buruk. Tapi dengan model itu kita bisa menunjukkan bahwa Anda kalau bisa bekerja sampai 80, kinerja Anda 80, dinilai 80, maka periode berikutnya Anda akan mendapatkan 25 hari kerja. Ya. Yang mana itu insentifnya akan lebih besar daripada kalau 20 hari kerja. Ini contoh ya. Nah, kemudian ada yang namanya expert validation. Kalau saya nyebutnya itu adalah validasi konstruk ya. Expert validation itu adalah kita bisa meminta pendapat dari pakar. Contoh misalnya, kalau model penjadwalan, itu kalian nggak perlu melakukan analisis sensitivitas, nggak perlu dibandingkan dengan kondisi aktual, itu bisa aja. Dengan cara apa? Kalian datang misalnya lagi model penjadwalan ya, kalian datang ke profesor di ITB, namanya misalnya Prof. Halim. Saya sangat apa ya, respect dan salut sama beliau gitu ya. Jadi kalau kalian datangin dia, kemudian minta dia periksa, kemudian dia bilang ini udah oke, udah valid gitu ya, maka itu udah jadi kuat dasarnya bahwa model ini nggak salah gitu ya. Ini nggak salah. Jadi itu cukup, jadi nggak perlu ada sensitivitas gitu ya. Tapi jarang ini, karena apa? Karena memang expert itu nggak gampang ditemui kadang-kadang gitu ya. Dan definisi expert itu juga persepsional, ya, bisa berbeda-beda. Ya, maka yang di expert validation ini atau construct validity ini itu nggak jarang dipakai. Ya, yang paling umum kita biasa pakai analisis validity kita.
Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, nah ini Cukup Pak, kalau ada. ya, terima kasih. Oke, selanjutnya analisis skenario atau analisis sensibilitas jika ada. Ini tadi ya, kalau misalnya kayak saya pengen tahu perawat ini dia bisa dapat yang hari kerja kalau apa. Tapi kita berarti sedang mencari target ya. Target apa? Misalnya kinerja dia. Ya. Kalau misalnya bukan berbasiskan kinerja, misalnya berbasiskan apa ya? Contohnya. Oh, misalnya gini, gimana caranya supaya uh, karyawan ini bisa kita kurangi jumlahnya. Nah gitu ya, kita meminimalisir jumlah karyawan. Nah kita main-main nih dengan aturan, kita rubah. Misalnya ya, perawat itu tiap shift minimal 5 orang. Nah kalau 5 orang, itu ternyata nggak bisa nih, ya jumlahnya harus 30. Padahal saat ini karyawan kita, perawat kita cuma ada 25 misalnya. Padahal kalau kita bikin aturan 5 per shift, itu butuhnya 30 perawat. Nah kita rubah tuh, kita turunin. Kalau uh, per shift itu 4, hasilnya gimana? Kalau 3, hasilnya gimana? Atau dirubah, oh paginya 4, siangnya 4, malamnya 5, misalnya gitu. Hasilnya gimana? Bisa nggak jumlah perawatnya kita turunkan? Nah, ini disebut dengan analisis skenario atau sensibilitas ya. Nah, itu konteks yang berbeda. Tapi kalau kalian tujuannya hanya mencari solusi optimal, ini nggak dibutuhkan. Tapi kalau kalian pengen menganalisa lebih lanjut, ya, lebih lanjut, bagaimana cara supaya misalnya tenaga kerja kita kurangin, kita turunkan. Ya. Ini perlu dilakukan. Ini contoh ya. Ini opsional. Oke, mungkin untuk bab 3 yang optimization dan matematika modul itu kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya ada 9 bab wajib, 9 bab itu bisa nggak harus jadi sebab seperti ini, itu bisa juga yang kayak habil ini gitu ya. Yang habil ini kalian bisa lihat di bab 3 dia itu nggak sama formatnya, ya, tapi paling tidak semua ada berbeda diskusi lainnya saja. Ya. Idealnya seperti ini, tapi ingat ya, di kita itu karena sudah bertahun-tahun, jadi apa yang salah itu kadang-kadang dianggap benar gitu ya. Jadi apa ya, kalau misalnya kebiasaan yang buruk itu bisa jadi yang dibenarkan ya. Karena kebiasaan akhirnya itu dianggap itu kebenaran. Itu problem yang itu kita hadapi. Makanya saya itu memberikan perhatian khusus untuk mobil, ya, pengembangan mobil atau perbaikan mobil itu kita coba lakukan terus ya. Karena memang belum tentu benar gitu apa yang sudah kita lakukan sekarang. Jadi harus dievaluasi terus. Oke, nah ini udah jam setengah 10, tapi saya sedikit tadi ya saya sampaikan untuk risk assessment research. Jadi yang punya risiko atau apa namanya safety issue gitu ya, safety assessment, risk assessment, ataupun apapun yang sifatnya assessment, evaluasi. Ini bab tiganya seperti ini kurang lebih. Mirip, ini ada jenis penelitian, lokasi, ya, 3.3 itu variabel. Itu berbeda dengan tadi. Kenapa variabel? Karena kan pada saat kita mau melakukan penilaian, ya, assessment, ya, risk, ini nggak harus risk ya, apapun assessmentnya, namanya assessment itu kan penilaian, evaluasi. Nah berarti kalau saya ingat di kelas saya pernah bilang, kalau kita pengen menentukan seorang itu mana yang lebih baik, A dan B, misalnya si A dan si B, maka kita baru bisa menentukan kalau kita punya kriteria. Kriteria yang kita pakai apa? Kalau tinggi badan, ya mungkin si apa misalnya Tio lebih tinggi daripada misalnya Pak Fahmi misalnya. Berarti dalam konteks tinggi badan, kriteria tinggi badan, dia lebih baik. Gitu ya. Tapi misalnya dari berat badan, nah, berat badan itu yang lebih ringan itu lebih baik misalnya. Lehan mungkin lebih baik gitu ya dalam konteks itu. Jadi
ini variabel dulu yang dibahas. Kenapa? Karena penting gitu ya, penting. Ya, variabel ini yang menentukan nanti kemana ini kita akan berbicaranya. Ya, apakah kita bicara tinggi badan, berat badan, atau kalau konteks ini itu lebih ke persepsional kuantitatif ya. Variabelnya nanti variabel gaji misalnya, variabel lagi misalnya sosialnya, itu dimensi sosialnya itu variabelnya menggunakan misalnya apa ya, ketersediaan lapangan kerja misalnya gitu. Apakah itu sangat baik, kurang baik, maksudnya kan itu nanti jadi atribut ya. Nah, di sini variabelnya akan menentukan. Baru setelah variabel itu kita tentukan, misalnya menggunakan variabel A, B, C, D, E. Nah, dari situ baru kita nanti membutuhkan datanya apa saja. Nah, kalau kita persepsional kuantitatif, berarti kan kita melakukan apa namanya? Lihat dulu nih, kita mau survei berarti ke misalnya risk assessment risk ini kita lakukan di tempat kerja gitu ya, di pabrik gitu ya, misalnya di kawasan Kiek misalnya gitu ya, di Kiek. Nah, berarti pengumpulan data kita nanti menggunakan bagaimana? Nah, di situ nanti kita lakukan survei misalnya, metode samplingnya bagaimana, pabrik yang kita pilih nanti menggunakan stratified sampling atau seperti apa, ini kita tentukan nanti. Nah, baru tahapan penelitian setelah clear data variabel lokasi, lalu kita susun tahapan-tahapannya. Nah, habis itu analisis datanya seperti apa? Apakah menggunakan di sini ada situ. Baik, variabelnya ada hazard, laku, severity, risk level. Kalau hazard itu definition, cause, consequence, safeguard, gitu ya. Kemudian tahapan mungkin yang ini, dan kita masa bisa evaluasi awal, mungkin kita evaluasi awal dulu, pengumpulan data, analisis itu, istilahnya pengendalian, ini kalau bicaranya risk ya, specific risk. Nah, langkah hazardnya itu apa gitu ya, menentukan mode proses, menentukan guide weight, menentukan deviation-nya, ya. Contoh guide weight sama deviation. Ya. Kemudian dari langkah keempatnya menentukan cause, konsekuensi, dan safeguard serta recommendation. Nah, ini baru nanti jadi kalau hiradisi ini, gitu ya, hazard identification, risk assessment. Ini baru bikin matrik, risk matriknya, ya, like kalau seperti gitu ya. Risk rankingnya, kita ranking setelah kita hitung, kita bikin matriknya, kita baru kita bisa hitung ranking resikonya. Dari ranking resiko itu nanti kita pilih kan, resiko yang paling tinggi itu yang kita pilih untuk melakukan determining kontrolnya seperti apa. Apa yang harus kita eliminasi, yang kita substitusi, menjadi kontrol seperti apa. Nah, kalau poultry analysis ya top eventnya apa, gitu ya. Data mengalami cedera. Nah, ini top eventnya kan. Nah, ini top event baru kita breakdown nanti dengan poultry. Nah, poultry itu intinya penyebabnya itu kan bisa lebih dari satu. Kalau apa namanya, penyebab 1 dan 2 itu harus bersamaan, berarti dia masuk menggunakan kalau penyebabnya hanya cukup salah satu, berarti all gitu ya. Ini bentukan basic event. Basic event itu berarti penyebab